Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat Pak Ketua, enggak semangat. Aku baru teringat kalau aku ini sudah di Tanjung Balai. Kalau Tanjung Balai itu nuansanya mesti ada nuansa pantun. Mulai dari pembawa acara pantun pertama terus teringat lah. Kalau kau ke Tanjung Balai, ke pantun lah kau. Nah, begitu ya kan. Karena ini sudah daerah pantai timur. Pantai timur itu Melayu. Kalau Melayu itu kalau tak berdendang berpantun. Nah, begitu ya. Kalau tak berdendang berpantun. Boleh aku berpantun? Daun talas, daun salam, ditanam pak kecik di pinggir perigi. Kalau tak ocik balas ini salam, kudoakan laki ocik kawin lagi. Memang ocik itu tadi nggak ada suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut juga nih. Kukira tak takut. Kawin lagi situ katanya, mana tahu kan. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gisawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam buat pribadi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Ketua ya, Dewan Penasehat Badan Kemakmuran Masjid Besar Seitualang Raso, Bapak Lubis, yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia. Bapak Ketua Panitia ini tadi nyampe laporan saja udah kayak Ustadz Somad juga. Kalah tuh, ini gawat ini. Inilah kalau anak-anak dakwah ini ya. Yang berapi-api juga tadi menyampaikan laporan untuk kegiatan sambut Ramadan di Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai yang penuh keberkahan ini. Sama-sama kita muliakan para khalifah dari persulukan Seitualang Raso, yakni persulukan Babus Salam Jalan Lingkar Kota Tanjung Balai. Umumnya yang saya muliakan dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang lasak kali di situ tuh dari pukulnya kepala kawan tuh. Gawat juga, untung kawan itu agak besar badannya. Itu pun menghormati juga yang satu. Semua yang hadir pada kesempatan malam yang penuh keberkahan sambut Ramadan 1443 Hijriah ini. Sedikit sebelum kita mulai acara ini, siogianya yang menyampaikan tablik akbar adalah Tuan Guru kita, Tuan Guru Batak Dr. Syekh Haji Ahmad Sabban El Rahmani Raja Gugup MA. Tadi malam kami masih sama
belum ada cerita yang begini. Malah tadi malam beliau ajak saya kemari itu untuk dampingi beliau, bukan untuk tausiah, untuk mendampingi beliau. Cuman saya bilang tadi malam, karena tadi malam pengajian Al-Hikam terakhir sambut Ramadan di sana tadi malam, karena tadi malam setiap malam Rabu di sana pengajian Al-Hikam. Tadi malam penutup untuk sambut Ramadan, nanti akan dimulai setelah Ba'da Syawal, kan begitu. Tadi malam karena pengajian penutup, saya datang ke majelis beliau, masih cerita beliau sampaikan sama saya, besok kita ke Tanjung Balai. Saya sampaikan saya tidak bisa Tuan Guru. Kenapa? Karena saya tidak bisa ya. Iya, tidak bisa. Terus tadi pagi jam 9 saya ditelepon. Saya sudah berangkat ini, tapi masih dikit lah, belum sampai ke Panetonga, masih mau menuju Simpang 2. Datang telepon beliau, Tuan Haji di mana? Saya sedang menuju Pematang Raya Tuan Guru, tolong balik ke pondok. Loh, ada apa? Kan begitu. Balik ke pondok, sekarang ada yang perlu dibicarakan. Beliau nggak ada bilang kalau saya mau ceramah kemari. Sampai saya di pondok, bersiap semua, karena dari Kota Siantar menuju pondok itu sampai kurang lebih 20 menit, dan beliau menyampaikannya cepat. Saya gaslah mobil saya itu sampai saya di pondok. Begitu sampai di pondok, langsung siap-siap, langsung naik mobilnya menuju arah kemari, katanya mau ke Pekanbaru. Dalam otak saya, ini gimana? Mau ke Pekanbaru pula. Tadi malam ngomongnya mau ke Tanjung Balai. Di dalam mobil beliau bilang, disitulah saya terkejut, Bu. Tuan Haji menyampaikan tausiah menggantikan saya di Tanjung Balai. Loh, ya kan? Saya harus ke Pekanbaru, bukan Pekanbaru. Apa namanya itu ya? Masih 3 jam lagi dari Pekanbaru. Apa namanya? Pekanbaru. Ya, pokoknya daerah Pekanbaru, Riau. Pokoknya dari kota Pekanbaru itu masih 3 jam lagi. Tadi saya ingat masih, di situ duduk saya masih ingat nama kampung itu. Sampai sini diri udah nggak ingat. Kemudian beliau panggil salah seorang panitia ke Simpang Kawan. Saya diturunkan di situ, kemudian dari mobil lah kemari, dibawa Bapak Ketua Panitia. Singkat cerita, kita punya rencana, tapi Allah yang menakdirkan segala sesuatunya. La tataharrak illa biidznillah. Enggak ada yang bergetar atau bergoyang sedikit pun kecuali itu izin Allah. Apalagi lah berpindah, kecuali itu izin Allah. Kalau ketua qadrihi, segala sesuatu itu kami ciptakan takdirnya masing-masing. Coba bayangkan dulu, enggak ada tadi malam cerita Pekanbaru, yang ada tadi malam itu cerita Tanjung Balai. Hanya saja saya biasanya menemani beliau, cuman saya tadi malam nggak bisa Tuan Guru karena saya pun ada tugas. Akhirnya tugas saya yang di Pematang Raya saya pindahkan ke adik junior saya di Pematang Siantar. Jadi kacau. Tugas saya nggak saya selesaikan, tugas orang saya gantikan. Nah inilah yang beslemak PA itu. Tapi yang namanya murid, kalau udah Tuan Guru yang ngomong, sami'tu wa ata'tu, aku dengar Tuan Guru dan aku taati, selama itu masih koridornya dalam syariat. Tadi saya dipanggil Syekh, saya belum Syekh,
saya masih tuan khalifah. Khalifahnya kan belum senior, belum khalifah tua, masih khalifah muda. Saya diangkat khalifah itu di awal tahun 2017, masih baru kalau itu. Ini khalifah-khalifah tua kita ini banyak di sini, ya kan? Baik, sampai situ aja cerita Tuan Guru. Nanti ada rezekinya di lain waktu diundang lagi. Berhalangan lagi memang tak bernasib ini. Sempat beliau berhalangan lagi memang tak bernasib lagi. Habis apa mau dibilang? Kadang-kadang nasi yang sudah digenggaman tangan bisa jatuh dimakan ayam, ya kan? Yang udah masuk pun kadang-kadang jatuh lagi, tak sampai ke perut. Begitulah hidup. Tak kuasa kita dengan hidup kita. Baik, ini acara ini sambut Ramadan. Mulai aku datang tadi sebelum maghrib, saya datang tadi kemari pas selesai azan, cuman tak sampai masbuk lah tadi, ya kan? Masih dapat rakaat pertama. Begitu selesai maghrib, makan kami di rumah Pak Nasution. Saya manggil tulang karena emak yang melahirkan saya Nasution, ya kan? Cuman ku ajak bahasa Mandeling tak pandai lagi. Kalau cerita bahasa Mandeling luar kepala saya. Sama Pak Armen saya bahasa Mandeling aja dari tadi. Beliau masih mampu bahasa Mandeling sesuai dengan Mustafawiyah Purba Baru, Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Saya 7 tahun di sana, Pak. Itu di situnya aja 7 tahun, Pak. Belum melalaknya lagi. Melalaknya lebih dari 7 tahun tuh. Tabaksel itu udah semua saya datangi. Mulai dari Penyambungan Mandailing, Kota Nopan, sampai Batang Toru Tapsel, Sipiroknya, Sibuhuan Sosanya, sampai ke perbatasan Labuan Batu Selatan, sampai yang namanya Parigi, yaitu daerah Sipiongo. Udah saya datangi. Tinggal Lubang Semut lah yang belum saya datangi di sana. Ya. Jadi kalau bahasa Mandeling ini kayak air lah, Pak. Biar saya orang Simalungun, saya ngerti bahasa Mandailing. Oke, tapi nggak mau anggar bahasa sekarang. Kita mau cerita sambut Ramadan. Begitu kami makan di rumah Pak Nasution, dikasih laku udang. Kutanya Pak Ketua, udang kelong namanya. Wah, kalau orang Siantar mau makan udang kelong, udah apa itu, perbaikan gizi itu. Nggak pernah makan udang kelong saya terbilang, Bu. Ya, udang kelong. Ada pula lagi tadi, apa tadi namanya Pak Ketua? Kemudi kapal. Ku bilang kepah, ini kemudi kapal namanya Pak Ustaz. Ku bilang kepah, ku pikir kepah juga lah itu. Ada kerang bebulu tadi ya Pak Lubis ya, kerang bebulu. Waktu aku makan kerang bebulu ini kayak nggak mau stop, kayak makan kacang gitu. Makan kacang itu udah kenyang pun tak stop itu. Kalau nggak di stop kawan, datang Pak Lubis bilang, Ustadz agak dijaga, Ustadz tak bisa bergorak. Iya juga, aku pikir. Ku tahan kerang berbulu itu. Nanti kalian bungkuskan kerang berbulu itu. Oh enggak aku itu. Cerita sambut Ramadan. Dimulailah acara di sini nih. Bepantun lah waktu tadi. Ku pikir-pikirkan juga lah pantun. Sebab kampak bukan sembarang kampak, kampak dibuat pembelah kayu. Aku ini orang Batak bukan sembarang Batak, aku pun sudah agak-agak campur Melayu sebenarnya kalau udah kemari. Makanya kalau udah campur Melayu mesti pandai bepantun, ya kan? Yang tak kalah takjubnya aku pembaca Al-Quran kita tadi. Wah, aset Tanjung Balai ini, Bu, gak main-main. Aset Tanjung Balai, ya kan? Napasnya pula. Aku yang udah ketakutan tadi. Kupikir tak sampainya, kok sampainya juga. Keren juga uang yang satu ini bagus juga. Mana dia tadi?
Udah pergi pula deh. Masya Allah. Itu kalau di depan Sultan Hasan al-Bolkiah dia ngaji begitu tuh, langsung diberangkatkan haji. Kalau di depan Sultan Hasan al-Bolkiah, karena di depan kita miskin semua, gimana mau berangkatkan dia haji? Iya kan? Oke. Sambut Ramadan. Rasulullah pernah ngomong begini di tengah umat. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang hatinya mau masuk bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Senang kali ku tengok ibu-ibu itu pakai baju putih. Ketemulah kami ada 5 orang ibu-ibu di rumah Pak Nasution tadi habis makan. Ustadz bajunya warna merah ya Ustadz? Iya biar merah putih Bu. Aku bunda kalam. Bukan tak ada baju putihku, tapi kalau andai kata udah tahu aku begini model ceritanya, ada zikir akbar begini nih, ya aku bawa lah baju putih. Orang tak persiapan, orang mau ke penjaranya pula aku tadi. Mau ke penjaranya pula aku tadi, tahu-tahu kemari. Apa dalam otakku berangkat kemari dari rumah tadi? Enggak. Orang rumah aku pun udah curiga ini, kok sampai ke Tanjung Balai katanya. Iya kan? Oke. Sehingga cerita kita lanjutkan. Senang nggak sembarang senang. Senang ini nggak sembarang senang. Si Asiong yang jual kolang kaling pun senang kalau mau dapat bulan Ramadan. Yang jual kolang kaling senang kalau mau dapat Ramadan. Kenapa? Kolang kaling akan diburu umat Islam. Sibuk nanti emak-emak beli kolang kaling. Aku tadi ada di rumah Pak Nasution kolang kaling tak termakan ku lagi. Udah butong jinakon. Kolang kaling. Tukang jual baju pun, toko baju pun senang mau dapat bulan Ramadan. Tapi maksud Nabi bukan senang begitu. Senang datang bulan Ramadan, dia akan persiapkan dirinya untuk mengisi bulan Ramadan tersebut. Tadi sudah dihalu-halukan sama ketua panitia. Ketua, kalau malam Lailatul Qadar kayak mana? Tadi ada tahajud berjamaah malam 22, malam 23 Lailatul Qadar. Itu kayak mana maksudnya? Ganjil. Kalau malam ganjil Lailatul Qadar tidak sholat. Iktikaf. Sholat di masjid ini juga. Baru malam 22 sholat tahajud di masjid ini juga. Kalau malam 23 itu apa? Enggak tahajud, ngapain? Sholat meraih malam Lailatul Qadar. Sholat meraih Lailatul Qadar. Oke. Pokoknya sholat ajalah kerja ibu nanti. Mulai 21, 22, 23, 24 sampai 29 kerja ibu sholat di masjid. Ibu-ibu ikut. Yang onda. Tapi banyak tak onda orang. Banyaknya ngoma. Iya. Kok tahu Ustaz katanya? Kampung kami sempatlah pula ikut oma-oma merepet oma-oma itu. Kalian suruh lagi aku ke sana ke masjid nih. Aku jam 4 harus masak sahur di rumahku. Yang tak endak-endak aja lah kerja kalian nih. Ya, merepet lah. Wak beda. Wak beda ada di kampung kami. Di sini tak ada wak beda kan? Ada juga. Berarti sekampung kita. Oke. Persiapkan diri sambut Ramadan untuk mengisi amalan-amalan Ramadan. Saya pernah baca buletin Ustaz, saya pernah baca buletin. Ada satu masyarakat, ada seorang pedagang di Mesir, diceritakan dalam buletin itu, ada seorang pedagang di Mesir, dia jadikan Ramadan itu full, dia tutup tokonya, dia jadikan full amalan ibadah, dia mengisi Ramadan itu dan bersedekah. Tiap hari bersedekah dan tiap hari beramal ibadah. Dia planningkan ini dalam setahun. Dia jadikan 11 bulan untuk membuka toko,
1 bulan tutup. Kalau di kampung kita ini ada yang begitu orang, terus dibilang orang lah, ih waktu mau ke surga cepat-cepat katanya. Padahal 11:1. Terus dibilangnya orang mau ke surga cepat-cepat. Orang kalau asik sholat aja ke masjid, datanglah yang nggak senang itu, dibilangnya kau jangan asik sholat saja. Hidup di dunia ini 50% akhirat, 50% dunia katanya. Itu biasanya orang yang bilang 50% dunia 50% akhirat itu nggak ngerjakan akhirat itu. Perhatikan ya, itu gila dunia aja. 11 bulannya untuk dibilang mau masuk surga cepat-cepat, kan enggak saja deh. 11:1, kecuali tadi 6:6. Ini 11:1, itu masih sedikit Pak. Cuman kenapa diususkannya bulan Ramadan ini? Karena ada satu amalan yang digandakan Allah nilainya setara dengan amalan wajib. Ada pula satu amalan yang dilipat gandakan Allah 70 kali. Ada pula satu amalan yang lebih baik daripada 82 tahun lebih. Jadi nggak ada yang setara. Kalau nggak lipatannya kepada yang wajib 70 kali. Kalau nggak 70 kali 1000 bulan. Coba bayangkan. Itu kita mulai. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini di kota Tanjung Balai yang bertuah ini, saya mau sampaikan 5 pesan nyambut Ramadan ini. 5 pesan saya untuk kita yang mau Ramadan nanti. Ini diangkat dari sebuah kitab, nama kitabnya Marokil Ubudiyah, sarah dari matan Bidayatul Hidayah. Matan Bidayatul Hidayah, kitab akhlak ya. Di dalam kitab Siam, di dalam bab puasa diterangkan di dalam kitab itu, ikmalus siyamakum bi khamsatil asya. Sempurnakan kalian puasa kalian dengan 5 cara. Nah, 5 cara. Berapa cara, Bu? 5. Yang 5 ini jangan lupa, inilah oleh-oleh dari saya malam ini untuk dibawa ke rumah. Berdoa-doa ibu di rumah. Mudah-mudahan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari hidup masih hidup. Sehingga di Ramadan ini ibu berharap keras dapat satu amalan yang lebih baik daripada 82 tahun. Kalaupun meninggal dunia ibu habis hari raya nanti, umur ibu 60 tahun, tapi ibu punya amalan di sisi Allah yang lebih baik daripada 82 tahun lebih. Umur memang 60, tapi amalan ada di sisi Allah lebih baik daripada 82 tahun lebih. Sia-sia nggak umur yang 60 itu? Tidak. Umur umat Nabi ini sedikit-sedikit, 60, 70 dead. Ada yang umur 40 dead, ada yang 38 dead di sambar motor sayur. Iya kan? Sikit-sikit umurnya. Kalau umat Nabi Musa 300 tahun, 400 tahun. Iya kan? Aku tanya Pak Lubis umurnya 69, belum genap 70. Udah berapa umur Pak Lubis? Belum genap 70 Ustaz. Tahun berapa Pak Haji kemarin? Tahun 1978. Udah tua juga. Oke? Tapi walaupun umur sedikit, amalan dapat 82 tahun. Kalau dapat kita lah dalam seumur hidup kita 4 kali, apa enggak 82 kali 4? Apa enggak hampir 300 tahun itu? Khairum min alfi syahr. Ketika diturunkan Allah malaikat untuk mencatat amalan Lailatul Qadar buat seorang hamba, diangkat derajat seorang hamba itu. Baik dia persoalan dunia, terlebih-lebih persoalan ukhrawi. 3 menit. Jadi nggak ada Ramadan yang nggak ada Lailatul Qadarnya, Pak. Tidak ada Ramadan yang tidak ada Lailatul Qadarnya.
tapi sangat sedikit orang yang mendapatkan. Berharap dulu, harus ada rojak, harus ada harap. Rojak ya, harus berharap penuh kepada Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ikmalu siyamakum bi khamsatil asya, sempurnakan puasa kalian dengan 5 cara. Pertama, antahfazul aini anin nazari ilal makhari. Ini yang pertama, bahwa orang yang berpuasa harus mampu menjaga 2 bola matanya. Antahfazul aini anin nazari, dari memandang, ilal makari, kepada hal yang makruhkan. Kalau nengok yang haram nggak usah kita bahas lagi di sini, kita semua tahu. Nggak ada satupun kita yang nggak tahu nengok apa, nengok yang haram. Tapi kalau nengok yang makruh perlu dikasih tahu malam ini. Kalau ditengok Ustaz, kenapa? Nggak sempurna puasa itu. Kata Rasul, ingat satu pesan Nabi, ada 2 matan. Kalau matan teks maksudnya ya. Hadis itu terdiri daripada sanad, matan, rawi. Ya, sanad dari siapa ini hadis, matan apa bunyi hadis, rawi siapa yang meriwayatkan. Itu cerita hadis. Matannya ada 2. Min shaim, berapa banyak nanti jumlah yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, enggak dia dapatkan dari puasanya apa-apa, illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Ada lagi satu lagi mirip matanya, kamin sa'in laisa lahul jaja illal ju'i wal atas. Banyak nanti jumlah yang berpuasa enggak dia dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa Ramadan ini beda, Bu. Puasa Ramadan ini beda. Sholat, kalau batal sholat awak, batal pahalanya. Benar. Mesti awak ulangi lagi. Kalau puasa ini beda lagi. Tak batal puasanya, tapi bisa batal pahalanya. Puasa tak batal, tapi pahala batal. Ya Allah, mana hasil puasaku yang kemarin itu ya Allah di Tanjung Balai, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tak ada. Cuman kali itulah dia puasa, tak ada pula nilainya. Tak ada nilainya. Gara-gara apa? Gara-gara enggak menjaga nilai puasa. Makanya yang 5 tadi itu untuk menjaga nilai puasa. Antahfazul ainaini anin nazari ilal makari, bahwa kamu harus mampu menjaga 2 bola matamu dari menengok yang makruh-makruh. Nengok yang makruh ini apa? Ada orang Islam balik dewasa dia, mukallaf dia, tidak musafir dia, tidak sakit dia, tidak ada yang membolehkan dia tidak berpuasa. Dia wajib berpuasa pada hari itu, tapi diminumnya kuku bima di siang-siang hari. Datang awak puasa, awak tengok-tengok, makruh hukumnya ibu. Nengok yang makruh itu nengok orang membatal atau makan minum, padahal wajib bagi dia berpuasa. Ku minta jangan ada orang Islam yang sembrono di siang bulan Ramadan jalan rokok. Saya minta itu. Hargai saudaramu yang sedang berpuasa supaya agama lain juga menghargainya. Jangan kau tuntut saudara-saudaramu yang berpuasa sementara masih engkau biarkan lagi saudara-saudaramu yang seiman tidak menghargai saudaranya yang sedang berpuasa. Makanya Bu, kalau bulan Ramadan itu
warung nasi dibuat tirainya, betul nggak? Dibuat nggak tirainya? Warung kopi dibuat tirainya. Supaya apa? Supaya orang yang berpuasa tak menengok orang makan, tak menengok orang yang minum. Kalau awak malas berpuasa, sekurang-kurangnya hargailah orang yang berpuasa. Memang kitanya yang berdosa kalau kita yang tak puasa, tak pala orang lain. Tak pala sampai ke neraka Pak Lubis gara-gara kita tak puasa. Tetapnya kita yang masuk ke neraka itu. Cuman bukan berarti bisa kita suka-suka sehingga orang yang berpuasa pun tak bisa kita hargai lagi. Ya, jadi saya minta jangan ditengok-tengok dan jangan menengok-nengokkan makan minum kita kepada orang yang berpuasa. Karena makruh hukumnya. Kalau sudah makruh hukumnya berkurang nilainya. Kalau sudah sering dilakukan habis lama-lama yang berkurang nih. Habis lama-lama. Yang gawatnya ada ibu-ibu, dia yang menghidangkan lakinya makan pulang kerja. Makan siang, pulang lakinya makan, dia yang menghidangkan padahal dia yang puasa. Tak usah bu. Tak usah, tahankan di situ. Tak usah mau. Tak onda aku. Kata Ustaz pun makruh. Bisa hilang nilai puasaku gara-gara melayani kau makan. Ya, tapi kalau sakitnya pula bapak tuh boleh. Ya, kalau sakit ujur syar'inya itulah yang membolehkannya. Oke, lanjut yang kedua. Wa tahfazul lisani anin nutuqi ma la ya'ni. Orang yang berpuasa harus mampu menjaga lisannya dari bertutur kata yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada artinya sama sekali, sia-sia. Kalau nggak perlu dibicarakan, nggak usah dibicarakan. Kalau nggak tahu asal usul ceritanya, nggak usah diceritakan. Kan banyak orang bercakap, dia sebenarnya tak tahunya aslinya kayak mana ceritanya. Diceritakannya juga, ujungnya bertanya orang yang mendengar ini, mengarang pula lah dia lama-lama. Kenapa orang takut dibilang mengada-ngada, akhirnya mengarang? Pak Leman pulang dari Simpang Kawat sampai Batu Tiganu, ditengoknya ada rame-rame. Tengoknya rame-rame ada, didekatinya. Ada apa? Kecelakaan tadi bos. Kata orang yang di situ. Mana korbannya? Udah dibawa ke rumah sakit. Ditengok Pak Leman ada berceceran darah. Pulang dia kemari. Jumpa sama Wak Kalobot. Wak Kalobot sedang puasa. Wak Bot, iya man. Tadi ada di sana di Batu Tiga kecelakaan. Kayak mana? Bos serak darah. Iya kayak mana korbannya? Keluar biji matanya. Pala dia udah kan. Kayak mana lagi ceritanya ini? Takut dia dibilang mengada-ngada, ujungnya menopo, mengarang. Batal puasa Pak Leman? Tidak. Tapi tak bernilai. Tapi tidak bernilai. Untuk apa kita ceritakan yang tak berfaedah, yang tak bermanfaat? Ada orang suka kali bercakap. Bu, kalau udah sore naik jam 2 jam 3 itu mulut mulai bau. Nggak usah lagi cakap-cakap ibu. Ada orang cakap, hobi kali bercakap. Kawannya udah gini-gini aja. Mau gini segan, udah kebauan. Mau gini segan, ujungnya dia nggak nyambung juga, asli nyeloteh aja. Memang betul kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada harumnya minyak misik, minyak kasturi. Itu di sisi Allah bu, kalau bagi kawan sebelah enggak. Kawan dah mual, mau ditinggalkan nanti sakit hati, tutup mulut apalagi. Gini aja lah bolak balik.
Gak usah bercakap-cakap. Banyak hal-hal yang makruh itu termasuk. Itu pun masuk. Banyak bercakap makruh. Banyak bercakap makruh. Kecuali ustaz. Kecuali ustaz. Oke. La amartuhu bisyiwak inda kulli shalah. Kalaulah enggak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan selalu untuk bersiwak gosok gigi setiap kali melakukan sholat atau berwudu. Sehingga siwak gosok gigi sebelum wudu sunnah muakkadah hukumnya. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Tapi bagi orang yang puasa makruh. Makruh. Ada orang yang berpuasa berwudu dia kumur-kumur juga makruh. Tapi kalau latah gara-gara sering kali kumur-kumur, latah masih Ramadan pertama masih lupa, nggak apa-apa. Kalau karena lupa atau latah nggak ada masalah. Tapi begitu teringat jangan kumur-kumur. Kenapa? Makruh hukumnya. Kalau kumur-kumurnya 3 kali, buang air kumur-kumurnya cuma 2 kali, batal. Ada orang kumur-kumurnya 3 kali, buang air kumur-kumurnya cuma 2 kali bu, batal. Sekali. Lama kali itu nyambung, lama kali itu nyambung. Kumur-kumur pakai cendol juga batal. Yang menuju-nuju batal ini makruh hukumnya kalau sebelum sampai batal. Ada ustadz membolehkan mencicipi makanan, merasai makanan berbuka ketika dia masak sedang dia berpuasa. Kok dibolehkan? Boleh dalam fikih hukumnya mubah. Makruh bukan boleh. Makruh. Ibu tahu nggak arti makruh? Aku mau tanya nih, ibu tahu nggak arti makruh? Apa arti makruh? Enggak itu arti makruh. Itu definisi makruh. Arti makruh ibu tahu nggak kalau bahasa kita ini? Makruh itu bahasa apa? Makruh itu bahasa apa? Hah? Bahasa Islam. Mana ada bahasa Islam? Bahasa Arab. Istilah fikih. Betul kan? Kalau bahasa kitanya makruh itu pantang. Paham? Setiap yang makruh pantang lah itu. Bukan boleh. Apapun yang namanya makruh, kalau bahasa Tanjung Balainya pantang, bahasa Siantarnya pantang. Kurasa masih satu bahasa kita tentang soal pantang. Bukan boleh artinya, boleh itu mubah atau harus atau jaiz, itu dia baru boleh. Ya, tidur sejenak sunnah hukumnya. Ada orang tidur jam tengah 12, bangun dia jam 12, siap-siap dia sholat zuhur, tengah 1 sholat zuhur dia, sunnah hukumnya ketika berpuasa tidur sejenak. Tapi kalau ada orang habis sahur tidur, jam 12 bangun sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur, bangun mau dapat asar, bangun dia sholat asar, habis asar sempat kan lagi tidur lagi, bangun dia udah mau dapat berbuka. Kenapa kok banyak kali tidurmu cok? Biar jangan terasa lapar. Tidur dibantainya 1 hari pak, tidur. Habis sahur tidur, dapat jam 12 bangun, jam 1 tidur lagi, nggak ada boleh makan siang, tidurlah, bangun jam 3 masuk asar, tidur lagi sempatannya, pas mau dapat buka jam-jam 5 lewat, disitulah dia bangun. Ini tak ada pahalanya nih bu, yakin aku tak ada pahalanya. Kenapa? Udah kebanyakan yang makruh dikerjakannya, udah kebanyakan yang pantang dikerjakannya.
Ini orang kalau ada kayak gini model puasanya, ini bukan puasa nih bu. Ibu tahu ngapain itu? Itu namanya latihan meninggal. Jangan coba-coba latihan meninggal, nanti meninggal betulan. Anak kelas 4 SD nampak asik tidur aja banguni, marahin kalau asik tidur aja, ya kan? Lanjut, mandi, basahkan air di rambut, makruh hukumnya. Kenapa? Karena kalau masuk nanti ke telinga, air itu, ke rongga yang terbuka air itu batal. Mendekati yang batal, makruh hukumnya. Ya, didengar nih bu. Ya, yang makruh-makruh jangan dikerjakan. Yang ketiga, watafazal udhunaini anil istima'i ma haramallahu ta'ala. Orang yang berpuasa harus mampu menjaga dua telinganya dari mendengarkan yang diharamkan Allah Subhanahu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu berarti sepakat, nggak beda pendapat. Kalau udah 4 mazhab sepakat, namanya ijma. Kalau sudah ijma, berarti kita jangan lagi lain-lain, jangan buat lagi pendapat yang lain. Yang 4 aja tak beda pendapat, ya kan? Ijma ulama mendengarkan aib orang diceritakan haram hukumnya, menceritakan aib orang juga haram hukumnya. Memang kalau udah Ramadan begini nih, siaran TV One, SCTV, apa lagi siaran-siaran ini, Metro TV, itu mendadak Islam itu. Orang-orang yang ada di TV itu, pembawa acaranya nggak pernah pakai jilbab, pun pakai jilbab bulan Ramadan. Tapi yang namanya siaran gosip toh, ada namanya silet, ada namanya gosip, ada namanya inset, ada namanya apa lagi, banyak itu siaran-siaran gosip itu yang diceritakannya tentang orang lain. Datang awak jam 11 pagi, itulah awak putar, itu pula lah awak dengar-dengar. Untuk apa ibu tahu Ayu Ting Ting 5 mobil? Untungnya di ibu apa? Iya, kalau dia cerita mobil, kalau dia cerita keburukan Ayu Ting Ting, untuk apa ibu tahu itu? Haram hukumnya kita dengar-dengar keburukan orang lain, kekurangan orang lain diceritakan atau menceritakan kekurangan orang lain. Di warung Wak Jenab itu setiap pagi emak-emak belanja. Asal sudah kumpul emak-emak di warung Wak Jenab menceritakan emak-emak lain. Datang awak sedang berpuasa, nimbrung awak ke situ, Ini mengurangi nilai puasa dan bisa-bisa mengakibatkan puasa kita tak berterima di sisi Allah. Kan model ibu-ibu itu, ya kan? Model ibu-ibunya pergi belanja, total belanjanya 50.000, yang dibeli cuma 2 macam, ikan asin sama cabai rawit, jarak rumah ke kedai misalnya 15 meter, lamanya setengah jam. Ngapain itu sampai setengah jam? Kok lama kan? Rupanya ngumpul emak-emak di situ. Ini nggak menceritakan, ya Ustadz. Judulnya aja itu dibilangnya ini nggak menceritakan. Ini nggak menceritakan teringatnya. Ustadz tadi malam tuh begini. Itu menceritakan itu. Nggak nyangka tuh. Itu nyangka itu. Kurangi. Yang sia-sia ini dikurangi. Ya, supaya Ramadan kita betul-betul nggak kayak seperti yang ditakutkan Nabi tadi. Banyak yang berpuasa nggak dia dapatkan kecuali lapar haus saja. Memang selesai kewajiban,
selesai kewajiban ibu, nggak dihukum lagi ibu. Tapi ketika minta balet, minta hasil, tak ada hasil. Buat apa? Terus puasanya kayak mana tuh Ustaz? Ya berterimanya itu ya berterima melunasi kewajiban doang, nggak kena hukum lagi dia Ustaz. Jangan pula langsung ibu batalkan. Kayaknya aku ini udah nggak betul lagi. Makruh aja ini yang aku kerjakan dari tadi. Udahlah, minum aja lah aku, makan aja lah aku. Nggak begitu pula. Kosyo. Ya, nggak begitu pula maksud penyampaian ini. Pitam itu Bapak tahu? Pitam itu marah yang berlebihan bisa-bisa jadi pingsan. Itu pitam. Naik tanduknya, keluar tanduknya. Itu pitam. Kalau merepet adik pitam. Merepet itu adik pitam. Pitam membatalkan puasa. Ingat, di dalam mazhab Imam Syafi'i, pitam membatalkan puasa. Pingsan yang lama membatalkan puasa. Pitam membatalkan puasa. Makanya kalau ada usul bilang kelahi pun membatalkan puasa karena ada kalimat pitam itu. Merepet adiknya pitam mengurangi nilai puasa. Aduh mama ini tahan kali merepet. Mau bulan Ramadan sama tidak bulan Ramadan sama saja. Anak kawan di sebelah makan pulut pagi-pagi, anak dia sarapan mulut biasanya pagi-pagi. Kalau tak merepet, tak senang rasa hatinya. Coba, di bulan Ramadan berhenti merepet. Adik-adik pun biar berhenti emak kalian merepet. Habis sahur jangan tidur, cuci piring. Cuci piring, nggak harus kakak yang cuci piring, kau pun cuci piring. Kenapa rupanya kalau kau cuci piring mesti kakakmu? Enggak lah, mesti kau. Ya, entah mana tahu nanti udah besar kerjamu nyuci piring di rumah makan ALS. Jadi udah terbiasa di rumah, nggak terkejut lagi nanti. Ya, 4. Tadi berapa? 5. Ingat nggak yang 1, 2, 3 tadi? Ingat masih ya? Yang keempat, wa antutiru anit ta'amin halalin. Bahwa orang yang berpuasa harus mampu mengusahakan berbuka dengan makanan yang halal. Pak, teh manis halal apa haram? Saya mau tanya, teh manis halal apa haram? Hah? Halal. Kolak pisang halal apa haram? Sepakat kita. Sudah? Cuman nggak kubilang ijma, kita bukan ulama. Sepakat kita, teh manis halal, kolak pisang halal. Pertanyaan kedua, kalau beli gulanya dari hasil jual chip 5B, sketer. Kalau hasil jual chip 5B, beli gula buat kolak ini tadi atau teh manis ini tadi halal apa haram? Hah? Haram. Sepakat ya Bu ya? Capek anak bini awak puasa mulai dari pagi buta sampai sore, enggak menceritakan orang, enggak mendengar gosip, enggak menengok yang sia-sia. Capek anak bini awak puasa, tiba-tiba berbuka, duduk rame-rame di rumah, baca doa karena udah bunyi kentong di masjid. Allahumma laka sumna, ya Allah karenamu kami berpuasa. Wa bika amanna, karenamu pula, denganmu pula kami beriman. Wa ala rizqika aftarna, dan atas rezeki yang engkau beri kami berbuka. Wa alaika tawakkalna, dan hanya kepadamu kami berserah.
birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih sayangmu duhai yang maha pengasih penyayang. Gluk 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 gluk, diminum. Udah diminum, rupanya doa ini tadi tertolak di sisi Allah karena si bapak ya, tertolak apa? Ada yang awak minta bolak balik sama Allah, tapi tak kesampaian juga. Duanya alternatifnya itu Pak. Kalau nggak ketinggian yang bapak minta, kebanyakan yang haram-haram masuk ke perut kita ini. Ya, duanya alternatifnya itu. Kalau ada yang awak minta sama Allah, kalau nggak terlalu tinggi yang awak minta tuh, yang kedua udah banyak kali masuk yang haram-haram ke perut awak ini. Jadi kalau masuknya yang haram ke perut awak itu, nggak usahlah berharap kali, Allah jawab doa-doa kita sesuai dengan apa keinginan kita. Ya, jaga ya Bu ya. Bu, kalau bapak biasanya ngasih 50.000 karena kerjanya gajinya 50.000, tiba-tiba ngaji 200, tiba-tiba ngasih 200.000, jangan mendelik mata ibu. Tanya dia, uang dari mana nih Bang? Oh ini begini, oh ini begini. Aku Ustaz, lakiku lain Ustaz. Begitu ku tanya, banyak kali lagi cowok muka tanya. Karena laki-laki zaman sekarang udah lebih cerewet dari mama. Betul katanya, betul. Tanya laki kita itu, kok bisa tumben jadi 200.000? Dari mana uang itu? Kalau dimakan, membikinlah anak awak otaknya bokol-bokol. Payah nyambung, bokol payah nyambung. Payah nyambung. Masuk kanan keluar kiri, kadang masuk kanan keluar kanan, membal, tak ada yang mendapat. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Udah agak lama juga rasa ceramahnya, udah. Tapi bapak-bapak kok diam aja dari tadi? Bingung. Kayak mananya sekarang ceritanya? Kita lanjut Ibu. Lanjut apa berhenti? Lanjut. Yang kelima, wala taktasir, jangan banyak-banyak. Di matan Bidayatul Hidayah dibilangnya wala taktasir, tapi di Syarah Maraqil Ubudiyah diterangkan jangan banyak-banyak itu bisa makan saat berbuka itu jangan banyak. Betul yang dibilang Pak Lubis tadi. Kalau tak ku berontikan makan orang berbuntu, maulah aku tak bisa berdiri di sini. Terduduk aku di situ Pak Lema. Butong jinaka adalah orang buka puasa dia, Pak Panjaitan, buka puasa dia, teh manis habis, kolak pisang habis, mie goreng habis, martabak habis, nasi dimakan juga sepiring, pergi ke masjid kue dimakan, pulang dari masjid makan lagi, butong jinakon dia saat berbuka puasa tadi, tak sanggup lagi dia berdiri, duduk dia di kursi malas, tak sholat dia maghrib 3 rakaat, tapi pergi dia sholat 15 rakaat ke masjid nun, taraweh, witir dan isya. 15 rakaat dikerjakannya, yang 3 rakaat tak dikerjakannya gara-gara kekonyangan. Bu, di sini mana rumah bidan terdekat? Bidan. Rumah bidan terdekat mana di sini? Di mana rumah bidan? Ada di sini bidan, angkat tangan. Angkat tangan yang profesinya bidan. Bidan kelurahan. Enggak ada. Sedih juga kalian. Bidan pun enggak ada.
Dokter ada? Dokter ada? Rumah dokter mana rumah dokter? Di sini. Jauh? Kepala jauh. Enggak apalah jauh. Puskesmas jauh. Puskesmas saja. Jauh. Kepala jauh. Tak apalah jauh. Paling setengah kilo. Iya, begitulah. Begitulah ya. Kurang lebih setengah kilo lah ya dari masjid kita ini. Kayaknya puasa ini jatuhnya hari Minggu. Tanggal 3 April. Kayaknya belum pasti. Pastinya dari Menteri Agama. Ya. Kalau masyarakat Muhammadiyah sudah memastikan puasalah orang itu hari Sabtu nih. Itu Muhammadiyah. Aku tak Muhammadiyah aku. Ya. Aku menunggu Menteri Agama. Kalau kata Menteri Agama hari Sabtu, Sabtu aku puasa. Kita tunggulah hari Jumat sore nanti. Apa dibilang si Yakult itu? Iya, Yakult, minuman Yakult itu. Ya. Apa dibilang si Yakult nanti, itu yang kita dengar. Karena si Yakult yang ngomongkan, tapi hasilnya dari ulama. Memang ada baling-balingnya. Tengok yang disampaikannya. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Dengar apa yang disampaikannya, jangan tengok siapa yang nyampaikannya. Itu orang cerdas. Itu orang cerdas. Siapapun yang nyampaikan, kalau benar yang disampaikan, ikutin. Ya. Cuman kalau nggak benar yang disampaikan Yakub, itu sudah tahu kita karena dia ada baling-balingnya. Iya kan? Oke. Cocok? Cocok? Oke. Jangan banyak. Anak kelas 4 SD, kelas 3 SD, kelas 2 SD, kelas 1 SD biasa kalau makan banyak-banyak. Balas dendam. Ini udah uak-uak semua dimakan. Ini kalau habis semua hidangan berbuka, disantapnya habis, ini bukan orang yang berpuasa, Bu. Ini bukan orang yang berpuasa, ini orang yang merubah jadwal makannya. Biasa makan pagi sarapan jam 8, dimajukannya ke pagi buta. Makan siang jam 2, makan sore habis isya, atau makan malam habis isya digabungkannya di maghrib. Timbang badan dia tanggal 2 karena tanggal 3 puasa 60 kilo. Timbang badan lagi dia tanggal 1 Mei karena tanggal 2 Mei hari raya 63. Naik 3 kilo. Orang Islam puasa 1 bulan naik badannya 3 kilo. Orang sehat nggak masuk pikirannya ini. 1 bulan puasa tapi naik badan 3 kilo. Itu kayak mana tuh ceritanya kalau ada orang tambah gemuk dia rayaan, tapi katanya dia puasa 1 bulan. Masuk akal itu, Bu? Hah? Aku nggak masuk akal itu. Makanya timbang badan, Bu, buktikan. Aku timbang lah badanku, ya. Bilangannya sama suaminya. Pikirlah timbang 60. Tahu-tahu naik 1 kilo, 61. Udahlah, percaya aja lah, Bu, nggak berterima puasa ibu 1 bulan itu. Kalaupun berterima sedikit kali pahala. Kalaupun berterima sedikit kali dapat itu. 61 jam dari 60. Timbangannya harus timbangan itu juga menimbang satu tulang supaya netral, ya kan? Timbang, Bu. Jangan nasi makan aja gede-gede. Bulan Ramadan nih, ya, jangan asik makan saja kerja kalian di bulan Ramadan ini, ya, ujungnya kalian malas beribadah. Oke, sikit-sikit itu katanya di dalam kitab akhlak itu. Terakhir kita mau zikir. Nah, kita mau zikir ini, mau zikir, Pak. Satu masa Nabi
ketemu dengan sahabat-sahabat. Kata beliau begini, jaddidu imanakum, perbaiki kalianlah iman kalian. Dia ngomong, Nabi ini ngomong sama model kita apa model orang yang beriman? Hah? Kita ini jangan mengaku model beriman. Yang saya tanya, dari hadis ini tadi, Nabi yang mulia itu ngomongnya sama model kita apa sama orang yang beriman? Hah? Halo Bu, sama siapa? Model kita apa model orang yang beriman? Orang yang beriman. Sahabat Nabi itu beriman, Pak. Sahabat Nabi itu kelas berimannya itu tinggi, Pak. Ya, berimannya itu sangat, Pak. Model-model kita ini belum ada model-model sahabat. Separuh sahabat pun tak ada, apalagi kayak model sahabat. 1/100-nya pun tak ada, apalagi separuh. Ya, jaddidu imanakum. Kata Nabi, perbaharui kalian iman kalian. Sama sahabat ngomongnya. Kila, berkatalah sahabat-sahabat ini tadi, Pak. Berkatalah sahabat-sahabat ini tadi, orang banyak ini tadi berkata sama Nabi, kaifa nujaddidu imanana. Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana. Bagaimana kami memperbaiki iman kami? Apa kata Nabi? Aktsiru, banyakkan kalian min qauli la ilaha illallah. Banyakkan kalian ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, itu belum mulai zikirnya, udah mulai dapat. Kenapa orang berzikir aja pagi dan petang? Kenapa orang berzikir saja pagi dan petang? Karena mengingat hadis itu tadi, Ibu. Kalau iman kita ini harus kita perbaharui terus. Karena kata Nabi, aku takut kali sama umatku ini bukan tentang kelaparan. Aku takut sama umat ini bukan takut kena corona. Soal kelaparan umatku ini mahir sekali cari makan. Soal corona mahir kali ya umatku ini mengelaknya. Yang kutakutkan pada umatku ini, kata baginda Nabi, pagi dia beriman, sore dia sudah kafir. Pagi dia macam orang Islam, sore dia udah gak macam orang Islam. Sore dia beriman, paginya lagi sudah tidak lagi kayak orang Islam. Itu yang ditakutkan Nabi. Takut kali Nabi kita tidak benar takutnya sama Allah, tidak benar imannya sama Allah, sementara nyawa enggak dicabut. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, takutlah sama Allah dengan benar-benar takut. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan beriman. Matinya orang yang beriman kayak mana? Ucapkan kalimat la ilaha
illallah. Itu ya. Enggak sanggup lagi mengucapkan itu, paling tidak hatinya bergetar ucapkan la ilaha illallah. Pak, semua kita yang ada di pun kita yang tidak sakaratul maut, enggak ada satupun kita yang tidak sakaratul maut. Semua mengalami sakaratul maut, cuman nasibnya beda-beda. Kalau enggak ibu duluan, saya belakangan. Kalau enggak saya yang belakangan, ibu yang duluan. Rahasia Allah. Ada orang sakaratul mautnya itu sebulan di ruang ICU. Ada orang sakaratul mautnya itu cuma 2 detik disambar motor sayur, bek, mati. Apa arti sakaratul maut? Apa arti sakaratul maut? Sakaratul maut bahasa medisnya koma. Dibilang hidup tak hidup, dibilang mati masih bernapas. Saya ulangi, apa sakaratul maut? Dibilang hidup tak hidup, dibilang mati masih bernapas. Kata Nabi, kalau udah jumpa sama orang yang macam ini, lakinu, talkinkan kalian. Lakinu, talkinkan kalian ya. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Begitu. Karena kata Allah, menurut hadis ini, dalam hadis qudsi Allah berfirman, orang yang ketika mati boleh saja mulut sudah terkunci, hidung sudah tak berfungsi, mata sudah tidak, udah kunang-kunang, udah kosong pandangan itu, tapi yang namanya telinga kepada hati ini itu masih berfungsi, Bapak. Makanya pelan-pelan bisikkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek Bapak mengucapkan itu, gantian sama anak. Lah, capek lagi, anak yang satu lagi. Itu aja terus. Itu aja terus. Gantian, jangan ada putus. La ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, Nabi katakan dakhulal jannah, pasti masuk dalam surga bi ghairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan lagi. Langsung masuk surga bi ghairi hisab. Ya, mudah-mudahan saya yang nyampaikan ini kalaupun mati, saya latih-latih sama guru-guru kita ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu timbangannya sangat besar di akhirat nanti. Ya, ringan diucapkan tapi timbangannya sangat besar. Oke, zikir kita Bu. Zikir. Zikirnya zikir yang banyak. Ada kalimat takbirnya, ada kalimat tasbihnya, ada kalimat tahmidnya, ada kalimat tahlilnya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo semuanya senyum mengucapkannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pokoknya itulah kita minta waktu kita mau mati, itulah kita bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 21 kali. Oke. Bisyafaatin Nabi kiramatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Sallu alaihi wa alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, min ummatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب نور قلوبنا بنور العلم والإيمان ونور الإحسان بالطريقتنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا من نصر الدين واخذل من خذل الدين واهدنا في سبيل المهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan patahkan jarum yang lain. Kalau cakap saya ada yang salah, tolong jangan sampaikan sama yang lain. Janji Bu, janji. Jangan kalian dibilang Ustaz itu baling-baling tadi. Stop, ya, ya stop, ya. Kalau ada cakap saya yang salah, jangan sampaikan sama yang lain. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada tuyul yang tak botak. Tak ada laut yang tak berombak. Tak ada ustadz yang tak makan kerak. Ustadz sholat makan kerak. Persoalan kerak. Kalau ada sumur di ladang, ada pula sumur di rumah. Jangan mandi ibu ke sumur ladang. Kurang kerjaan itu namanya. Ya Bu ya. Taqabbalallahu minna wa